Kayaknya Oke. pengen sih. Listening sama readingnya oke, but ya Heeh. grammar structure-nya parah. Tapi entah kenapa ya, kayak di kotak-kotakan gitu. Orang yang tinggi listening sama reading gitu ya, kecenderungannya di strukturnya yang kurang. Terus ini dulu pengalaman saya sama teman saya ya. Ada teman saya tuh yang Mhm. jago banget struktur, tapi di listeningnya lah atau readingnya kayak gitu. Jadi ya namanya juga proses belajar ya. Mungkin masih Betul. menyesuaikan kepalanya gitu ya, sama yang TOEFL banget gitu, sama yang eh, soal yang kayak melihat detail-detailnya. Iya, betul. Kayaknya mungkin karena orang yang lebih suka mendengar sama yang ngomong kayaknya kurang teliti kali ya. Mm-mm, Jadi, mm-mm. Iya, 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 benar-benar. Kecenderungan ya, tapi kan nggak selamanya kayak gitu. Dulu iya, saya juga, betul. structure saya dulu nggak terlalu tinggi. Dulu pas awal belajar ya, lumayan Mhm. lah gitu, tapi nggak setinggi listening gitu. Karena saya suka banget kalau listening tuh kayak ngerasa, oke dengerin dapat jawaban gitu kan. Kalau misalnya structure kayak kita pikir-pikir lagi gitu. Nah, hari ini kita belajar dengan santai ya, teman-teman. Kita belajar pakai logika gitu ya. Kita liatin kenapa sih jawabannya A, kenapa nggak B, kenapa nggak C gitu. Nah, kita tuh belajarnya kita bedah satu persatu ya. Oke, di sini udah ada beberapa teman-teman udah join. Thank you banget sudah on time. Jadi hari ini kita belajar tentang TOEFL, ITP, Structure, and Written Expression. Nah, pada malam pertama, izinin saya untuk mulai di structure terlebih dahulu ya, teman-teman. Dan nanti saya akan jelasin apa bedanya yang structure sama written expression. Sebelumnya, teman-teman di sini tahu kelas ini dari mana? Aku Dari dari Instagram. Instagram. Karena aku follow. Oke, thank you. Sama-sama. Kalau yang lain, dari temen kah? Dari Instagram juga, Miss. Panggil Dila atau Kak Dila aja ya, guys. Ini bukan kampung Inggris. Oke, Kak. Nggak se-strict itu ya, teman-teman. Oke. Tanpa membuang waktu teman-teman, saya izin jelasin ya. Nah, saya Dila. Alhamdulillah udah berpengalaman mengajar TOEFL selama beberapa tahun ya. Nggak, kalau nggak salah sekarang masuk tahun ke-6. Terus, Alhamdulillah menjadi awardee LPDP, terus lulusan dari University of Glasgow. Terus kemarin, Alhamdulillah pas tes TOEFL, terakhir kali sih 600 nilainya. Dan selamat datang di kelas. Hari ini kita akan belajar tentang materinya sama latihan biar teman-teman terbiasa. Share screen-nya terlihat aman? Oke, terima kasih. Nah, structure and written expression itu dia ada 40 soal di 20 eh, di 25 menit. Jadi teman-teman nanti akan kebagi nih, structure-nya ada 15 soal, terus written expression-nya sekitar 25 soal lagi. Berarti teman-teman dalam 25 menit ini harus bisa menjawab 40 soal, yang mana berarti satu soalnya kurang dari 1 menit. Jadi kalau bisa pas teman-teman hitung itu tuh cukup 30 detik aja maksimal. Kalau bingung, lewatin terlebih dahulu, langsung lanjut ke soal berikutnya. Karena biasanya ada beberapa soal tuh yang kita kadang bingung nih. Ah, ini butuhnya conjunction, butuhnya adverb atau apa? Jangan kelamaan kalau bingung. Coba skip ke nomor berikutnya. Tapi kalau skip-skip semua berarti kitanya yang harus belajar gitu ya. Jangan skip semua kalau bingung gitu. Nanti nggak kejawab dong. Nah, skala nilainya 310 sampai 680. Nah, cara saya kemarin untuk dapetin 680 adalah selain saya pahami logikanya, itu saya juga latihan. Jadi udah terbiasa dengan waktu. To be honest ya teman-teman, saya bukan penganut orang yang hafal banget kayak noun clause, adjective clause, dan lain-lain. Itu kan, sorry, itu kan banyak banget klausa-klausanya dan setiap klausa itu ada beberapa conjunction yang berbeda dengan struktur yang berbeda. Cara saya adalah Cara saya adalah pahami apa yang diinginkan oleh soal. Jadi selain kita pahami grammarnya, penggunaannya, kita juga harus tahu arti biasanya.
Oke, nah teman-teman bisa upload keseruan kelas ini di FYI course, terus tag juga saya. Nanti kalau teman-teman yang paling aktif sebagai peserta di 3 hari selama kita belajar, nanti akan dikirimkan e-wallet. Jadi lumayan ya harga kelasnya di bawah 100.000, tapi teman-teman bisa dapat e-wallet ya gitu. Sorry, batuk mulu nih. Nah, di TOEFL ini bagian structure itu juga dinamakan dengan sentence completion. Apa itu? Sesuai namanya, sentence, kalimat. Completion berarti pelengkap ya. Berarti dia itu ada soal, tapi di dalamnya ada titik-titik. Yang harus kita cari apa sih maksudnya dari titik-titik ini? Apa yang perlu kita isi di situ? Jadi nanti kalimatnya diberikan dengan satu bagian yang hilang dan kita harus memilih di antara keempat opsi. Mana yang paling cocok untuk mengisi hal tersebut. Kita langsung ke bagian kedua. Bagian kedua namanya written expression atau error recognition. Nah, kalau yang ini tuh beda teman-teman. Di bagian ini kita udah dikasih satu kalimat lengkap, tapi tiba-tiba dia tuh ada jebakannya. Di antara 4 pilihan, dia suruh kita nyari yang salah. Nah, yang sebelumnya kan kita cari yang benar kan? Di opsi yang error recognition ini, kita cari yang salah. Nanti dikasih kalimat yang utuh, terus di bawah kalimat tersebut biasanya ada A, B, C, D. Terus kita cari deh mana yang kira-kira salah. Oke, sekarang ini contoh ya. Guppies are sometimes called rainbow fish due to the bright colors of the males. Guppies ini apa sih? Ini sejenis apa rainbow fish? Ikan, kayak ikan pelangi gitu ya, berwarna-warni gitu. Nah, jutu, teman-teman tahu nggak jutu artinya apa? Jutu itu mirip sama Aldo. Nah, bedanya apa, Kak? Aldo ini conjunction. Kalau jutu, ini tuh dia bukan conjunction, tapi artinya sama, meskipun. Sama-sama artinya meskipun, tapi dia ketemu sama noun, noun phrase atau noun. Although dia conjunction berarti ketemu, ada yang tahu? Subject, Subjek apa? good. Oke. Kalau teman-teman, apa itu subject verb, Kak? Oke. Coba subjek, contoh subjek apa teman-teman? Ayu, Dewi, he, Oke. she, it. Good, good. Contohnya, oke. Subjek, itu contohnya. I, you, she, they gitu ya. Atau mungkin nama orang. Ani, Rocher, kayak benda itu termasuk subjek. Terus kalau verb, verb apa sih? Verb, dia di bahasa Inggris artinya kata, kata benda, kata kerja, Kata kata, kerja. Kerja. kata sifat. Oke, kata kerja. Nah, kata kerja itu apa aja? Misalnya berjalan, walk gitu ya. Read, oke. Subjek sama verb tahu bedanya sekarang? Sekalian deh kita pelajarin juga. Selain subjek, verb, ada apa lagi di bahasa Inggris? Ada yang namanya Adjektif, adjective. Ini kata sifat. good, kata sifat. Bentar ya, teman-teman.
Kalau teman-teman takut nggak mencatat gitu, ini saya rekam kok. Nanti teman-teman bisa membuat catatan yang lebih rapi saat teman-teman sudah nonton. Kata sifat contohnya apa aja? Api, Di Sorry, saat, smart apa? smart, beautiful, Beautiful. Oke, apalagi wise gitu ya. Ada juga namanya happy. adverb. Apa tadi? Sorry. Happy. Aduh, kenapa itu nggak saya tidak mendengar? Sorry, sorry. Kenapa, Kak? Beneran. Happy, happy. Oh, happy. Sorry, sorry. Ya. Nah, ada adverb juga nih. Adverb artinya keterangan, kata keterangan, tangan. Good. Nah, kata keterangan ini di adverb tuh teman-teman ada apa aja? keterangan waktu, keterangan cara, Good. Ada yang waktu. Waktu bisa in, on, at gitu ya. Bisa tempat juga kan? ya, Sama in, on, at. Terus ada apa lagi? Ada yang keterangan adverb yang ngeterangin antara si adjektif sama verb. Pernah dengar nggak? Contohnya, beautifully, di fast, bukan fastly ya, tapi fast. asli, pas, Promptly misalnya, promptly. Contohnya apa sih? Aku bisa gitu. Misalnya, she is extremely beautiful. Nah, di sini adverb menjelaskan, menjelaskan siapa dia? Extremely ini menjelaskan sifat, menjelaskan sifat. Good, menjelaskan kata sifat. Ada juga she walk fast. She replied my email promptly. Di sini adverbnya menjelaskan apa? menjelaskan verb, kata kerja, Good. Nah, jadi adverb dia bisa menjelaskan dua hal ya. Bisa menjelaskan adjektif, bisa juga menjelaskan adverb. Ini pengetahuan di awal terlebih dahulu ya. Nanti sambil kita ketemu soal, sambil tetap akan saya bahas. Jadi teman-teman tidak bingung gitu. Oke, guppies are sometimes. Guppies ini kan ada akhiran IS ya, sorry. ES atau S ya teman-teman. Nah, kalau di bahasa Inggris, kalau yang berakhiran S, subjek atau noun itu berarti dia singular atau plural. plural, Plural berarti to be atau verbnya harus yang plural, plural juga. Pluralnya dia apa? Are ya, kalau dia menjelaskan apa ya? Adjektif, pakainya to be, auxiliary verb. Tapi kalau dia langsung kegiatan, berarti nanti gapis, misalnya walk gitu. Jadi pakainya walk, bukan works ya. Nah, karena ada are di sini, terus dia ketemu sama call. Call ini kan memanggil ya. Coba kita di kalimat aja nih, gapis itu memanggil rainbow fish atau dia dipanggil rainbow fish? dipanggil, Dipanggil atau disebut ya. Dia dinamakan rainbow fish. Ini itu dari arti pertama. Kan hewan dipanggil apa? Bukan mereka yang memanggil dirinya ya. Itu logika pertama. Terus yang kedua, kita harus ingat, selain kita tahu ini logikanya dia bentuk pasif, kita juga harus lihat. Nggak mungkin ada verb yang verb asli ketemu sama verb yang auxiliary. Kecuali dia dalam bentuk seperti ini. Sorry.
Mana ya tulisannya? Oke. Misalnya are bisa ketemu sama verb in. Dia berarti ing. aktif. I am talking to you. Jadi ini menjelaskan aku tuh lagi ngomong sama kamu gitu. Ini aktif. Aktif dan sedang berlangsung. Eh, hilang ya? Ntar. Oh, udah kita ulang aja. I am talking to you. Ini aktif, terus dia sedang berlangsung. Nah, kalau yang dia ketemu sama it is cold, contohnya berarti ini dia auxiliary verb. Auxiliary verb apa? Is, are. Kalau pasifnya, Was where? past tense-nya di was, were. Was when? Oke, good. Was, were. Terus ketemu sama Verb 3. yes, Uh, verb 3. past past participle. Ya, past participle atau verb 3. Ini artinya pasif. Yang mana artinya tuh di. Contoh di kalimat ini, it is called berarti disebut, dipanggil, atau dinamakan gitu ya. Nah, due to artinya karena gitu ya. Karena apa? Due to. Due to tadi ketemunya subject verb atau ketemunya noun phrase? Non-phrase. Noun phrase sesuai di bahasa Indonesia juga ya. Phrase artinya frasa. Nah, ini noun semua. Bener nggak? Yes, noun semua. Nah, kalau noun panjang gini, terus ada of, ada the di awal, terus ada of di tengah, itu noun phrase, teman-teman. Itu gampangnya teman-teman hafal. Nah, the bright color, warna yang terang dari yang si laki-laki. Oh, berarti ini noun phrase, Kak. Berarti due to bener dong. Nanti kalau dia diganti because of, baru salah gitu ya. Sorry. Kalau diganti because, baru salah. B udah pasti benar. Bright, benar nggak? Benar, karena adjektif menjelaskan apa? Adjektif menjelaskan mana tadi? Kata kerja. Eh, adjektif, Kata sifat. Adjektif menjelaskan kata sifat. kata Kata sifat sifat. menjelaskan apa? Menjelaskan noun. Menjelaskan Noun, noun. good. Colors kan warna ya? Yes. Bright colors, warna-warna yang terang dari si Terang. yang laki-laki, dari penjantan gitu ya. Oke, jadi benar. Nah, yang salah itu yang call ini ya, Oh, teman-teman. ya. Auxiliary ketemu verb satu itu nggak pernah terjadi. Itu pasti salah. Jadi kalau ketemu verb in atau verb 3 itu baru benar. Aman? Ini biasanya TOEFL ketemu nomor 1 sama 2 ya. Di TOEFL beneran biasanya. Sorry, nomor 16. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi saya udah bilang teman-teman nggak perlu capek nyatet, nanti penjelasannya udah ada. Nah, tips yang pertama cek kalimatnya pasif atau aktif. Dibantu kata pasif ya, karena gapis are. Oke, udah kita jelasin semuanya. Terus kita lihat nomor 2 nih.
Serving several terms in Congress, Shirley Chisholm became a respected political figure. Oke, serving. Serving artinya apa? Serve? Pelayanan, serve, Iya, melayani. melayani. Melayani ini di awal boleh nggak, Kak? Kan bukannya harus yang di awal itu tuh noun ya atau subjek gitu ya. Kalimat yang awalnya ternyata Shirley. Ini cuman penjelasannya aja. Terus sebenarnya jiran atau verbing boleh kok di awal karena dia akan dihitung sebagai noun kalau di grammar. Karena bukan dihitung sebagai verb ya. Kalau jiran itu dihitungnya sebagai noun. Nah, serving several, several artinya apa? Beberapa, Good, lebih dari satu. Beberapa, lebih dari satu. Teman-teman, kalau saya kecepatan ngomong atau teman-teman bingung, ngomong ya. Serving several, several. Several diikuti sama apa? kata benda nih, Iya, betul, sama kata berarti benda. harus, ya berarti karena several berarti harusnya jamak ya, plural. Oke, good. Nah, ini berarti kita harus cari setara ya, teman-teman. Bahasa Inggris itu harus setara. Kalau ada some, some ini artinya beberapa kan? Dia ketemunya sama plural atau singular? Plural. Good. Coba ke Intan, kalau misalnya one, ini ketemunya sama apa? Singular. Oke, ketemunya sama singular. Coba Kak Anessa, kalau ketemunya sama apa Kak? Singular. Singular. Coba em, many, coba Kak Fatia. Plural, Kak. Many, oke, plural. Kalau en ketemu sama apa nih Kak Widi? Singular, plural? Singular. Singular, Kak. Singular. Oke, singular. Contohnya apa nih Kak? Uh, an apple. Oke, nah bedanya en sama udah tahu ya teman-teman ternyata nih. Ya, Kalau 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 Heeh. ketemu sama huruf kon huruf vokal, kalau n ketemu sama huruf konsonan. Terbalik, terbalik. Oh iya, kebalik. Kalau Kebalik, kebalik. ketemu sama huruf konsonan, kalau n ketemu sama huruf vokal. Oke, good. Ini hampir benar, tapi ternyata ada yang perlu kita perhatiin, teman-teman. Yes, Kenapa? ada bunyinya. Bunyi, jadi bukan hurufnya. Hati-hati. Oh iya, iya. Ini kita coba ya, kita latihan. eh ini ketemu apa? Huruf konsonan. En, Ketemu Ah, ya. atau en? Karena bunyinya konsonan. Oke, apa dibacanya dia? University. university. Nah, awalnya Y University. kan ya, Ya. university. Oke, misalnya orang ngomong, dibaca apa nih? Honest, honest Honest. review. Honest review. Aha. Berarti pakai An. honest review. An honest. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Shirley Sherlock Holmes became a respected political figure. A respected cocok nggak? Cocok.
ketemu sama konsonan ya. Aman. Became cocok nggak? Cocok. Cocok karena ini menjelaskan masa lampau. Kok tahu Kak masa lampau? Serving several term in Congress. Terus menjelaskan tentang Shirley. Nah, kalau di apa namanya ini TOEFL structure, biasanya kalau menjelaskan orang itu di past tense karena menjelaskan apa yang telah terjadi ke dia, kayak gitu. Nih udah pasti dikasih bonus nih, pasti past tense. Nah, sekarang kita lihat several harusnya ketemu sama Plural. plural. Oke, belum tadi kita bahas di sini ya. Several cars gitu contohnya ya. Gitu. Political figure. Political ini apa, teman-teman? Adverb, Politik. adjective, noun. uh, Political figure. Adjektif. Oke, adjective ya. Boleh loh ada adjective dua sebelum si noun. Noun. Respected, adjective. Jadi dia selain verb 3 gitu ya. Dia juga adjective. Political gitu ya. Political itu nounnya adalah politics. Kalau dia menjadi adjective, dia political. Nah, figure ini nounnya. Beberapa kali menjabat gitu ya di Kongres, Shirley menjadi eh, figur politisi yang dihormati. Oke. Nomor 2, ada pertanyaan? Aman? Nah, Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa kembali lagi ya. Nah, ini udah ada penjelasan detailnya. Nanti teman-teman bisa lihat. Izin ke nomor 3. Kita latihan ya. Set. Coba nomor 1, ada yang mau coba nggak sendiri? Coba baca 1 menit dulu. Kalau misalnya teman-teman mau, boleh. Oke, ada di chat nih. Siapa ya? B seharusnya strong close. Oke, ada jawaban nih. 1 dari Kak Anissa. Oke, Kak Anissa mau open mic? Iya Kak, Halo. iya halo. Mm-mm. Strong itu kan adjektif. Nah, clause Mm. itu noun. Jadi harusnya urutannya adjektif dulu baru noun. Oke, good. Kalau misalnya ketemu noun sama adjektif, adjektif dulu ya, baru noun. Karena adjektif menjelaskan noun. Tapi kalau misalnya verb sama adverb, teman-teman, dia adverbnya itu bisa di depan, bisa di belakang. Karena kasusnya sering bisa di depan atau di belakang, sayang sekali tidak muncul di structure. Jadi yang biasanya nih, yang suka muncul yang membuat kita bingung, itu di beberapa soal ada tentang si subjek sama atau si noun sama si adjektifnya. Ini biasanya kalau teman-teman udah kuasai, ini tuh seakan-akan menjadi soal bonus untuk teman-teman. Jadi kalau ada 2 kata gitu ya, teman-teman langsung pikir, jangan-jangan ini ganti posisi gitu. Jadi negative thinking aja terlebih dahulu. Karena dari negative thinking, teman-teman nganalisis. Oke, kita lihat satu-satu. The gopher. The, dia sering banget ketemu sama plural atau singular? mm,
Well, bisa singular plural ya kalau Iya. ada. Tapi kalau gopher ini di sini singular atau plural? Singular. Satu. Singular. Nah, singular kalau verb satu ya, kalau verb satu dia akan ketemu sama verb yang ditambah s atau es. Agak unik sih bahasa Inggris ini. Jadi subjeknya singular, maka verbnya singular. Subjek singular itu berarti tanpa s kan? Uniknya, kalau verb singular dia dengan s atau es. Kalau misalnya subjeknya plural, dia tanpa atau dengan s. Tanpa. Subjeknya plural Tanpa S atau ES. bisa tanpa, bisa iya. Bisa iya. Contohnya apa? Plural, people, people plural kan? Yes, plural. People. Plural. Terus kalau misalnya flowers, plural, ya kan? Plural. Bisa dengan s untuk yang dia Ah. bentuknya eh, regular ya. Kalau irregular baru dia tanpa s. Terus dia ketemunya sama verb verb plural. Verb plural dia tanpa ya. Misalnya people apa? Live in this ne people live in this place contohnya ya. Ketemunya live bukan lives ya. Atau enggak flowers smell so good contohnya. Terus kita coba nih yang atas nih, kita latih. Kita bisa atau enggak? Subjek singular apa? Ini yang bukan Ayu Widay coba. Misalnya Maria gitu ya. Atau itu kan nama orang. Coba laptop. Mm-mm. Ketemu verbnya apa? Plus S atau IS. Mm-mm. Tergantung kata kerjanya ya. Iya, apa Apa kata ya? kerjanya ya? Kita pilih. Laptop. Laptop run, misalnya ya. Runs. Runs slowly gitu. Laptopnya tuh beroperasinya lama banget. Siapa tahu banyak virus gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Flowers yang di sini kalau dia plural, si smell-nya nggak pakai s lagi. Kalau di sini flower, misalnya a flower atau the flower smells so good. Oke. Nomor 2 kita coba. Ada yang mau jawab? Ini Si kita kah? apa? Si? C? Si? Maybe. Nggak apa-apa. Oke. Yang lain? Oke, boleh dijelasin, Kak? Ah, ini ah, di sini yang di awal kalau E udah bener Mm-mm. sih karena setelah S
ada ed ending. Kayak ini kata kerja atau apa ya? Aku pikir ini kata kerja. Jadi setelah is berarti ed aman. Mm-mm. Terus investing ada setelah with biasanya kata kerjanya boleh ditambahkan ing. Nah, Mm-mm. sekarang yang di ini kalau di tahun kayaknya bisa nih. Nah, jadi aku kurang yakin di si. Jadi biasa aku akan memilih si sih. Seperti itu tebak-tebakan. Oke, mantap, mantap. Yang lain? Oke, thank you Kak Risna. Oke, kalau nomor 3 gimana nih? Yuk, biar kita bahas sekalian. Nggak ada jawaban yang ini ya, teman-teman jangan ngerasa pressure. Oke, di komen. Harusnya nomor 3 defisiensi. Oke. Oke, boleh on mic lagi Kak Anissa? Eh, ya Kak, kalau ini kan ada off-nya ya, berarti kan kayaknya itu defisiensi. Soalnya harusnya noun ya, noun of noun. Noun of noun. Oke, good. Udah pada tahu ya, teman-teman. Granville Woods is credited with inventing. Tadi udah dijelasin sama Karisna, benar ya? With atau preposisi. Preposisi itu ketemu sama verb, verb ing. Jadi, betul. With inventing a steam boiler. Steam boiler furnaces kok tiba-tiba ketemu verb satu di sini. Sementara ini membahas hal yang terjadi di 1980. Jadi dia seharusnya di sini conjunction, benar nggak? Furnishing in atau furnace in 1880s. Coba kita cek yang eh tadi noun of noun udah kita jelasin di atas ya, teman-teman. Noun noun of noun, sorry, noun of noun di sini berarti harus defisiensi ya. Deficient ini adjective, adverb atau verb. Deficient, Verb, adjective. adjective, Iya, deficient. deficient of folic acid berarti deficiency of folic acid. Rarely, benar nggak rarely di sini? Rarely ini menjelaskan apa? Tadi kalau akhiran ly ini biasanya apa tadi? Adjective, Ad, adverb, adverb. jadi Good. adverb. Adverb menjelaskan Um, adverb can be menjelaskan apa tadi ya? bisa jelasin adjective, bisa jelasin Adjective bisa verb. menjelaskan verb. Nah, dia di sini ngejelasin is ya. Is. Ah, Rarely a problem, jarang menjadi masalah di eh manusia gitu, ke manusia di manusia. Karena because kok because bener sih? The vitamin is present in a wide variety of food. Because tadi ketemunya sama sebentar. Sama subject verb. Oke, because ket- ketemunya sama subject verb. Kalau because of, noun, noun phrases. iya noun phrase atau noun aja ya.
Noun phrase. Oke, nah because of ketemu sama subject verb. Ini subjeknya vitamin, verbnya itu is ya. Jadi ingat kalau di TOEFL auxiliary verb itu dihitung sebagai verb ya. Biar gampang teman-teman hafalnya. Karena kalau teman-teman misalnya oh ketemu to be juga gitu. Jadi banyak yang teman-teman hafal. Jadi lebih baik menghitung to be sebagai verb saja. In a wide variety. A wide variety ini berarti banyak ya. Dalam jenis makanan yang banyak gitu. Oke, 1 sampai 3 udah panaskah kepalanya? Atau bingung gitu? So far so good? Oke, penjelasannya oke ada. Steam boiler. Oke, 4 sampai 6 nih. Electrical disturbance on Earth are frequently cause for storm on the surface of the sun. Sorry. Electrical disturbances on Earth are frequently caused for storms on the surface of the sun. Saya bisa kasih clue, jadi selain teman-teman lihat grammar, pakai logika dari arti. Terus yang kedua nih, 5. The internationally famous dancer Maria demonstrate that the quality of ballet in North America could equal that of the ballet in Europe. As two nuclei move closer together, their mutual electrostatic potential energy becomes more large and more positive. Ada yang mau coba salah satu nomor? Nggak apa-apa, nggak urut. Misalnya mau nomor 6 gitu, atau nomor 5, atau bahkan nomor 4. Kayaknya ini saya auto semuanya saya ini deh. Mau coba Underscore. nomor 6? Boleh, boleh. Mm-mm. Sih kayaknya nih, karena di sini ada tambahan S, sedangkan di kata move tidak ada penambahan. Oke. Dan sepertinya as itu berarti kan plural ya, Mm-mm. subjeknya. So ya, kayaknya sih. Oke sih. Menarik nih. Yang lain? Nomor berapapun? Kak Sabrina, Kak Dewi, atau Kak Sandra, atau Kak Intan? Yang nomor satu, yang nomor 4 itu Kak. Mm-mm. Yang nomor itu sepertinya D. D. Good. Yang lain? Ada yang mau coba nomor 5? Kak Widi? Kayaknya D sih Kak, yang nomor 5.
Kayaknya Tapi D. feeling Oke. aja. Feeling. Tenang, saya Ah, juga dulu pas awal-awal structure pakai feeling mulu. Nggak bisa menjelaskan. saya mah cuma nomor 5 tapi yang pilihannya yang B. Yang mana? Yang B? Yang B. Iya, yang B. Nomor 5. Bravo. Mm-mm. Ya, Bravo. Di sini karena Mm-mm. Maria pastinya Mm-mm. satu orang, Mm-mm. harusnya ada tambahan S nih di kata kerjanya. Oke. Atau mungkin ed ending. Saya kira sudah yakin, ternyata kembali ragu gitu ya. Oke, kita mulai ya. Electrical, kalau akhiran "el" itu biasanya adjektif ya, teman-teman. Political, electrical, economical, apa lagi. Pokoknya biasanya Oh, itu adalah adjektif. Ketemu sama disturbance. Disturbance kan gangguan ya. Electrical disturbances, jadi banyak gangguan nih. Gangguan elektrik di bumi on Earth are frequently biasanya disebabkan cause kan. Nah, kalau kita ketemu sama on surface of the sun, coba kita artiin nih. Apakah dia dikarenakan untuk storm atau dia disebabkan oleh? disebabkan oleh di sini, Nah, disebabkan oleh. disebabkan oleh biasanya kalau cause ini biasanya ya nggak 100% terjadi nih. Kalau ketemunya sama cause, berarti di sini harusnya Cause Bye. oke, of, bye. Oke, by, oh, caused by. disebabkan sebentar. Disebabkan oleh gangguan-gangguan yang terjadi di permukaan bumi biasanya disebabkan oleh storms. Apa sih storms? Badai. 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 Badai yang terjadi di permukaan Permukaan dari matahari. matahari. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang planet atau tanah gitu ya, kalau kita nggak bahas permukaannya, itu kita pakai on ya. Oke, berarti yang C jawabannya. Sekarang kita ke nomor 5. The internationally famous dancer. Tadi kita udah bilang. Adverb, menjelaskan. Noun, Adverb, noun adverb. and verb. Adjective Adjective dan and Verb. 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 Atau verb gitu ya. Nah, ini ada famous. Famous itu And adjective. adjective. Udah bener ya. The internationally famous dancer. Dancernya noun. Maria demonstrate. Nah, kalau dia dalam bentuknya verb satu atau present tense, dia seharusnya Ada tambahan S. good. Atau Dia harusnya S. tambahan S. Demonstrated ya. Kalau dia, Demonstrates. 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 Kalau dia di verb 2, Demonstrate. Demonstrated. iya. Demonstrated. Good. That the quality. Ingat, kalau ada the, terus ketemu sama of, berarti di antara keduanya ini diapit sama noun ya. The noun of noun. Ini juga sering pengecoh nih di TOEFL. Jadi kalau teman-teman hafal ini, insya Allah aman. Di at least satu soal. Noun of noun. The noun of noun. In North America could equal that of. That of artinya tuh nya gitu. Ini sama loh dengan ballet yang di Eropa. That of ini tuh nyanya apa? Nyanya kualitas. Jadi
mereka perbandingannya tuh bukan daerah, tapi ngebandingin kualitasnya. Jadi kualitas balet di North America itu sama loh, that of kualitasnya balet di Eropa. Jadi kalau quality itu mau nggak diulang, ganti aja kata quality atau kata noun diganti sama that of. Itu yang sering terjadi di tulisan bahasa Inggris. Oke, nomor 6. As two nuclear move closer together, semakin dekat nih. Their mutual electrostatic potential energy. Their ini siapa sih? Two nuclear, Nuklir. two nuclear. Oke, Ya. good. Mutual elect- electrostatic potential energy. Banyak ya adjektifnya. Energi kan noun. Singular ya. Becomes. Becomes ini ngejelasin nuklirnya atau energinya. Energinya. Saat dua benda ini semakin dekat, maka elektrostatik potential energinya ini menjadi. Nah, yang menjadi ini energi ya. Karena verb dia akan menjelaskan noun terdekat dari dia. Oke? Ah, Nah, energi nih kebetulan yang terdekat, guys. Yang salah yang mana dong? Kok dia salah? Kan sama-sama more large sama more positif. Di bahasa Inggris ada yang namanya irregular, guys. Apa tuh? oh, jadi harusnya larger, Ya, larger. more larger. Oh, oke. Kayaknya aku nggak lihat ini nih. Mm-mm. Nggak nggak di situ. Dia Benar, emang benar, sengaja benar. taruh more aja biar kita Iya, ngerasa, oh udah setara nih gitu. Padahal iya. jebakan. Jebakan Batman ini. Betul. Jadi rata-rata untuk yang more, most ini, kalau dia dua suku kata ke bawah, dia pakai ER sama sama est. ERS. Est. Kalau dia lebih dari dua, tiga ke atas, dia pakai more di depannya. Pretty ini berapa? Sorry. Pretty. Dua. Nah, dia Pretty. kalau jadi lebih cantik, Ini setahu aku sih bisa dua option. Jadi bisa pakai more mm-mm, ataupun bisa ditambah IR. Jadi bisa bilang more pretty or prettier. prettier ya. Kalau paling cantik, Prettiest. jangan lupa the ya. Ya, the The prettiest. prettiest. Oke. Kalau superlatif dia pakai the. Kalau beautiful, ada berapa? Tiga ya. Beautiful. Tiga. Beautiful. Tiga. Beautiful berarti More. More. good. Kalau paling The most. beautiful. Oke. Noted. Ini untuk yang nomor 6 ya. Aman? Aman, aman, aman. Nah, kita belajar preposisi dulu ya. Nggak apa-apa kita belajar materi lagi setelah latihan. Tadi udah 6 soal ya berturut-turut teman-teman kerjain dengan keren. Kita lihat preposisi nih. Ada at, in, sama on. Ini preposisi yang biasanya udah berpasang-pasangan. Look at, melihat ke arah. She look at the painting. Stare at, aim at, mengarahkan. Arrive at, tiba. Jadi selain in, on, at, ini tuh menjelaskan tentang lokasi atau waktu. Dia juga ternyata preposisi yang bergandengan dengan verb. Dan ini sering
muncul juga. In, believe in, bukan believe on me ya, atau believe at me, tapi believe in me. Participate in, ini kalau misalnya dia ikut keanggotaan atau ikut kegiatan. Succeed in, berhasil. Result in, menghasilkan. Involve in, terlibat. Terus ada on, rely on. Sering sering nggak dengar rely on? Just rely on me gitu. Terus depends on, bergantung. Focus on, fokus pada. Insist on, agree on, setuju. Concentrate on, itu perhatikan gitu ya. Oke, coba sekarang kita random. Succeed itu ke apa? In, Oke, fokus, fokus. focus On. on. Oke, stare, menatap. Stare at, stare at, stare at me. Stare, Look yeah, at stare me, at stare me. at me. Oke, Stare at me. good, good, good. Orang kalau arrive seringnya sama apa? Arrive, arrive at, arrive at, Arrive at. Oke, good. arrive at. At. Setuju, setuju. Agree, On. agree on Agree? me, Agree agree on. on me, agree on Agree you, on, agree oh, on. agree on you. Percaya padaku. Believe in Believe in me, you. Oke. Believe believe in in me. you. Kayak bersikeras, insist, insist. Instead of, instead Insist, on, insist on. instead on. Oke, satu lagi, satu lagi. Participate Participate in. 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 Oke. Oke, itu sekedar latihan kita ya. Ada lagi yang lainnya nih. List preposisi to. Belong to. Milik gitu ya. This book belongs to me. Listen to, dengerin. Contribute to, lead to, mengarah. Respond to, refer to, merujuk pada. Subscribe to, jadi kalau orang bilang, don't forget to subscribe to this channel gitu ya. Terus for, wait for, apply for. Nah, apply for ini tuh sering banget muncul teman-teman. Apply for scholarship atau apply for university. Search for, ask for, look for, hope for, pay for. Membayar. Oke, kita coba selain teman-teman tadi kayak kira-kira ini ketemunya in add-on. Coba sekarang kita pakai contoh ya, tapi contohnya dari teman-teman. Coba Kak Anessa, coba belong to, coba Kak. Buat kalimat sederhana, sederhana aja Kak apa-apa. This pen belongs to you. Oke, this pen belongs to you. Bagus ya. Udah bisa selipin S tuh. Karena tadi ngejelasin pennya cuman satu. Great. Siapa nih? Nextnya Kak, coba tunjuk teman. Kak, Kak Intan. Mm-mm. Listen to. Apa ya? Please listen to me. Oke, please listen to me. Good. Ini kata perintah ya. Kalau ada please di depannya atau langsung subjek, berarti dia tanpa subjek pun udah boleh. Good, good, good. Next siapa Kak Intan? Kawidi. Oke, Kak Widi. Kenapa nih? Yang contribute tuh. Hmm, SC beasiswa nih biasanya nih. Eh, they are contribute to sustainable tourism. Oke, tinggal dikit lagi. Nyadar nggak tadi they are? Yeah, they are. They are salah ya, Kak?
Ingat Di tadi kalau are, is, dia nggak ketemu sama verb yang biasa ya. Berarti harus pilih nih verb Kak. Ini kalimatnya kalimat yang verb kan? Pasif. verb Kalimat verb. Berarti coba dipinggirin auxiliary verbnya. they contributed Mm-mm. to sustainable tourism. Oke, they contributed to sustainable Tourism. tourism. Dan di masa lalu ya, udah terjadi. Oke, good. Kali di Oke. next siapa nih Kak? Eh, Kak Anissa, Oke, Kak Anissa. Lead to. Kayaknya away from keyboard. Yang lain? Coba Kak. Karisna, Lead to Iya. um I lead to my kids to do their homework. Oke. Lead to. Oke. Nah, bedanya lead sama lead to. Kalau lead itu itu baru cocok tadi Kak sama lead. Saya mengarahkan gitu kan. Mengarahkan anak saya untuk mengerjakan PR-PR-nya. Tapi mengarah kepada ini tuh kayak referensi. Mengarah Um, pada. Nah, mengarah pada kan kayak itu yang menjadi tujuan gitu ya. Kalau lead yang tadi mengarahkan, jadi seakan-akan memerintahkan gitu. memerintahkan. Kalau ini Satunya kita yang ke memerintahkan, satunya dijadiin guide. ah, mengarah pada. Mau coba lagi? Hmm, the new role, the Mm-mm. new role of the president lead to mm, or the new role of the new rules of um, leader Mm-mm. can lead to no idea at the end. Bingung. Can lead to. Can lead to the audience or wait, uh, the new information from the TV, Mm-mm. no. The information from the news can lead to the audience. Bisa nggak kayak gitu ya? Bisa, tapi kita ganti yang lebih sesuai gitu ya. Can leads to To apa ya? Can leads to uh, leads to demonstration contohnya kan bisa ngarahin pada hal yang lain kayak gitu kan. hal yang lain. Kayak Oke. contohnya nih, kebijakan bisa mengarah Mengarah pada pada peningkatan. Jadi kenaikan lebih ke peningkatan dampak, penduduk. ke Hmm, dampak gitu. Dia diikuti sama noun yang dampak. Tapi itu adalah tujuan kita belajar. Jadi kita bisa nganalisis nih jawaban kita masing-masing kapan. Oh iya, the Oh ini panik information on buying. news can lead to panic buying. Ataunya the announcement of COVID-19 can lead to Can lead panic to buying gitu ya. Can lead to a massive panic from the people gitu bisa juga. Good, good, keren. Sekarang siapa Kak yang respon tuh? ah yang tadi yang bantuin UK. UK belum nggak? Belum apa sudah nih? Belum, belum. Ya, oke, Kak UK. Due to direction from BOD, Hmm? the the manager responded to report uh, project monthly. Gimana ya, Kak? Respon tuh monthly project update gitu ya. Ya, ya, betul. Aduh Kak, ini masih Senin kamu sudah mengingatkan tentang kerjaan. Oke, jadi tadi ya ada hasil meeting ya.
dari BOD lagi Yeah, mengarah due ke to BOD direction, the hmm? manager respond to update monthly project gitu kali ya Kak. Oke, good, good. Ya, dari sesuatu dia ngerespon sesuatu lagi. Oke, good job. Panjang kalimatnya, good, good. Siapa nextnya Kak Yuka? Refer tuh, merujuk pada masih ada Kak Sabrina, Kak Dewi, Kak Sandra, Kak Sandra Andi. aja Kak Sandra. Oke, Kak Sandra, halo. Oh, Oke, Kak yang refer tuh ya. we, I will refer to Myanmar for more information for the police. Sorry, sorry Kak, boleh pelan-pelan? Kayaknya suaranya echoing deh. Oke. Mungkin aku ketik aja ya, Kak. Soalnya memang lagi bermasalah sebenarnya. Oke, sip, sip. Kita tunggu ya. Thank you, Kak. Sambil tunggu Kak Sandra ngetik, coba Kak Nur Sakinah apakah ada? Yang subscribe tuh. Oke. Kak Alfi, apakah ada? Vero? Ya, Kak. Oke, do you want to try for subscribe too? Oh, I'll revert. Oke, Cassandra bilang I'll revert to manual for more information about the new policy. Oke, aku akan merujuk pada manual for more information ya, untuk dapetin informasi yang lebih banyak tentang kebijakan yang baru. Oke, good, good. Vero yang subscribe tuh mau coba? Ini bikin kalimat ya, Kak? Betul. Bentar ya, Kak. Oke. I'll wait for you. Udah kepakean nih, wait for. Oke, sambil tunggu, coba teman-teman pilih for satu aja masing-masing di sini, yang mana aja teman-teman pilih, terus buat kalimatnya di chat. Ada pay for, hope for, ask for, search for, apply for, wait for. Nggak usah buat kalimat IELTS band ini ya teman-teman, band 7 untuk yang writing part 2, nggak usah, biasa aja. Jangan overthink, ini cuma pembiasaan kita untuk menggunakan preposisi. Wow, okay, thank you Vero. She subscribed to classical music YouTube channel due to her learning journey in classical music. Wow, good, good, good.
Ini tinggal disempurnakan sedikit, subscribes-nya tambah S ya, subscribes. Oh iya Kak, karena simple present harus ada S. Ditambah Betul, das soalnya dia. perfect. Tapi emang ya, kalau sample present tuh kadang kita lupa gitu tambah S. Ngomong juga kadang S-nya ketinggalan gitu. Iya, soalnya simple present udah S, E, S, I, E, S. Emang Bener. yang agak banyak aturan simple present sih. Mm-mm. Iya ya, banyak aturan. Mana dia kan juga bukan menjelaskan fakta doang ya, tapi kadang kegiatan yang berulang dijelasin di simple presence juga. Iya, sama yang rutinitas atau enggak yang sekarang. Nah, iya benar-benar. Oke, udah satu nih, Kak Risna. I am searching for more information for my next projects. Good. Searching for. I want to apply for the AAS scholarship. Amin. Semoga dapat ya. Jangan beneran nih. Apply for sudah. I have apply for scholarship for my next college for my sorry for boleh sebanyak teman-teman boleh. I have applied for scholarship for kayaknya ini ada yang typo ya for my college last month. Terusnya next Nah, month kayaknya ya. Oh, enggak. Oh, nextnya saya kayaknya hilang telah ya. Teman-teman, ini friendly reminder saja. I have applied for itu kalau misalnya kita pakai saklek dari si grammar ya, dia for I have applied for scholarships since last year contohnya ya. Soalnya have dia itu menjelaskan keadaan yang dulu terjadi dan bahkan sampai sekarang terjadi. Nah, I have applied for artinya dulu udah apply, sekarang mungkin apply untuk yang lain-lainnya juga gitu. Jadi dalam kurun waktu dari tahun lalu sampai sekarang masih proses apply kayak gitu. Nah, kalau misalnya kejadiannya cuman berlalu di tahun lalu doang dan nggak terjadi sampai sekarang, mungkin bisa ngomong I applied. Jadi pakai past tense. I applied for scholarships last month gitu. Good. Kak Dewi, sorry, she asked for me to cook. She asked me bisa ya. She asked me to cook fried rice in this morning. Oke. Asked me to cook fried rice Nah, in the saya ada morning. pertanyaan di Mm-mm. ini nih, Kak. Saya ada Yang mana? pertanyaan di kalimat yang tadi nih. She asked for me to cooking fried rice this morning. Kalau Mm-mm. tadi bilang berarti bisa she asked me. Berarti misalnya kita bisa bilang she asked me for cooking. Kita hilangkan tuh. Bisa nggak ya? Bisa, She bisa. asked me for cooking fried rice this morning. Bisa. Ask Oke. for ya. Ya. Ask Jadi for tetap itu di dia biasanya ketemu sama noun noun yang dijadiin objek itu loh, apa yang diminta. She asked for my insight gitu. Dia minta pandanganku, opiniku gitu. She asked for help. Ya, dia minta bantuan gitu. Jadi ask for dia jarang ke objek manusia, tapi apa yang dia butuhin. She asked for money to pay for her entrance exam contohnya. Oke. Nah, untuk latihan 6-7 sebenarnya udah ada coret-coretan, tapi nanti saya akan bersihkan ya biar teman-teman bisa ngerjain itu jadi PR. I think 24/7 udah pada malam hari ini teman-teman belajar, tapi so far apakah ada ilmunya yang nyantol dari beberapa soal ini?
Ada? Oke. Kalau teman-teman tiba-tiba kepikiran, Kak, aku ketemu soal ini nih. Kemarin kita kayaknya belum bahas deh materinya. Tapi penjelasannya apa ya? Kayak gitu. Itu boleh tulis aja di grup. Nanti kita tetap akan saling jawab dan belajar bareng di grup juga. Jadi jangan tunggu malamnya doang teman-teman baru hadir. Tapi coba kerjain latihan soalnya. Terus juga diskusi dan lain sebagainya. Karena TOEFL sebenarnya ya, itu tuh butuhnya pembiasaan doang. Karena setiap materi yang kita bahas itu biasanya itu-itu aja gitu. Cuman kalau pembiasaan, teman-teman lama-lama akan hafal di luar kepala kayak gitu. Oke, teman-teman, selamat beristirahat dan sampai ketemu di Oke, pertemuan selanjutnya, yang mana itu besok. besok. Besok kita akan ketemu dan ngebahas tentang materi lainnya. Oke, nah karena hari ini kita written expression, besok kita coba yang bagian awal ya, yang 1 sampai 15. Ini kan yang nomor 16 sampai 40 ya yang kita kerjain ini. Oke, thank you so much. Have a lovely evening. Jangan lupa istirahat dan see you tomorrow. See you, terima kasih. Sama-sama. Oke, ditunggu soalnya ya. Sih, Kak.